kadang beto no penggitan pas nemerari ini wah no penggitan kadang bersyahadat doang agak aja uni ya selam nu ara nu kasus terjadi ya selam gena merari doang nu tuh nu bersyahadat dia nu tahu masih pelagi membaca ya selawat malik Allah uni ya selam nu ya. Coba anda merari sang dia nyebut lagi la haula wala angka sida merila doang jemaah merari dia ento baca syahadat ni Junais ya, Pak Abu mau nikah lagi apalin syahadat betul-betul ya merila ya baca selawat ndik tahu baca la ilaha illallah walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tub sampai 5-6 kali na tertuntun coba nu mun mualaf sang ini mualaf jaareun ni wah baal bulat na mualaf la haula wala quwata illa billah jadi luwih dengan nabi sugul langan iman milin dunia ni artinya mati dia jauh iman saya nggak nabi ya jahil wah bodoh jauh neng mati dengan bodoh mati nu ya mati bisa jadi jauh daripada iman padahal sekenu-kenu luik dengan ngaji terdatang lagu ndek nemele hati-hati matinya ndak bawa iman si paling parah ngombe ruan mun dengan sekarat nu bahasa nabi gena tokol setanu lek julun otak kiri otak kanan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Amma ba'du, Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Al-mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz yang tiang ta'zimi, tiang muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya, hafizani wa iyyakum majma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Intinya tiang pelunggu sami bersyukur kehadirat Allah bahwa malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita setiap malam Senin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, barakah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian sehingga setiap hajat dan munajat Allah ijabah dan Allah memperahkan rizki kita, lapangkan hati kita, sukseskan usaha kita, bil khusus kita menjadi hamba Allah yang salimin, selamat, faizin, beruntung, muflihin, bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa yang perlu sampaikan tiba junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telanjutkan pengajian makin kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat pada bab yang kedua pada hadis yang pertama kemarin. Makin terbahas lanjutan hadis nasihat yang kedua. Wal maqalatu tsaniyatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat maqalah nasihat si kedua ni tersampaian isi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wastima'i kalamil hukama ay al-alimin bizatillahi ta'ala al-musayyibin fi aqwalihim wa afwalihim fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita binuril hikmati ay ilman nafi'i kama yuhyi al-arda al-maytata bima'il matar wa qala sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama
wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathi balayat awwaluha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nasihat si kedua datang lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, alaikum bimujalasatil ulama, alaikum wajib atas tiang pelungguh sami bimujalasatil ulama, tokol barang ulama. Artinya wajib dan harus hukumnya alaikum niki isim fi'il amr. Isim fi'il amr bermakna yakni ilzam, alaikum tetepin olehmu, artinya harus de barang-barang bimujalasatil ulama, barang kanca ulama ay al-alamilin, ulama si berilmu beramal, ya harus hukumnya. Sehingga lek dunia niki bahasa Nabi lek dalam hadis lain, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha, dunia niki terlaknat selapukna, wa ma fiha, dan selapuk selek dunia kita terlaknat kecuali telu, kecuali illa zikrullah ta'ala, kecuali zikir pada Allah ta'ala. Ya dengan si zikir tipa Allah niki dia terlaknat. Si kedua au alimun, si kedua dengan si alim. Si ketelu muta'allimun, dengan si mele alim, dengan mele berajah. Nah berarti agar kita keluar dari laknat Allah si dunia niki, maka minimal telu harus muncul dalam keseharian tiang pelungguh sami. Si pertama zikir, si kedua yakni mengaji, si ketelu tokol bareng dengan alim, mujalasatil ulama, tokol bareng dengan alim. Ya mana-mana seminggu sekali lah mendek bau bilang jelu di, nah lamun itu kan pengajian ini wah 2 kali wah sejelo kan, hebat nih Karang Panas memecahkan rekor rekor pengajian. Ya. Jadi ya wajib kita duduk di masjid ilmu, saya nggak terlaknat. Apa mun laknat Allah nu tipak makhlukna, mun laknat Allah ndek tebau tekanggu tenis batang, tipak si lengi-lengi mara angkun laknat manusia tipak makhluk Allah Ta'ala. Sehingga Nabi pun mengatakan la tal'anu, dendek dia biasa melaknat. Ya, lamun Allah ngelaknat kanggu, lamun manusia ngelaknat dia nak kanggu. Saya ingat laknat Allah itu bukan yang negatif. Mun Allah melaknat bimakna al-bu'du min rahmatillah. Dengan si telaknat langan Allah nu berarti ia terjauhan rangan rahmat Allah. Dia mau rahmat Allah. Jauh gaya tilangan rahmat Allah. Lagu ndek ne te azab si Allah Ta'ala, cuman ndekne mau rahmat Allah. Ya, sementara itu butuhnya rahmat Allah, itu butuhnya hidayah Allah. Isi napi isi ngeraang awak te atin teniki untuk mele ibadah. Sehingga ate awak teniki adalah benda yang mati, yang digerakkan oleh iradah hati, tegeraan isi kolab kita. Angka Nabi ngene-ngene ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Lek dalam awak teniki arak supuk daging, mun bagus daging niki bagus selapun, mun lengi selapun. Karena napi, karena dia ni penggerak, motor penggerak teu ngelakukan aktivitas ibadah. Nah lek tunuh tahu sumber hidayah, angka Allah Ta'ala ndik ngembang hidayah ili apa ili iman tu, ndik le ale nain tu, ndik pun le otak tu, tapi diletakkanlah hidayah itu di hati. Le hati tu, hati itulah yang menggerakkan. Maka sebagian ulama, Imam Ghazali mengatakan hidayah niki adalah ja'lul qudrah ala ta'ah fi qulubil ibad. Hidayah nu Allah jariang kemampuan tipa atin dengan beriman nu untuk melakukan ibadah. Ya, jadi angen teni genem gati gawe ibadah nikilah hidayah. Lamun ate mate nu gampang sih de identitas ya, identifikasi
mun atin tu mati di nara tergerak untuk melakukan ibadah ya mati wah atin tu atau dengah dan ngebang hayya ala sholah iya harian kun dengah dangdut tu ni ya pelot gati wah atin tu di mati ya pelot ya apalagi sampai nengen-nengen misalkan bagusan suara basong ni naudzubillah min zalik ya mati jadi sekali ya tetejak misalkan ngaji ngatne dengan pengajian Quran ndek nara wah teken-teken ya pelot wah hatin ya mati sehingga apa kosong dari hidayah. Rumah hidayah itu adalah hati kita ya tu na tetancepang si Allah taala ampun gerak lapun ya sehingga dia mungkin aktif iman tu mati selapu awak teniki tanpa ada iradah daripada hati sehingga arah isyarat ngene-ngene aku bisa ya aku bisa dan aku tahu karena mau aku tidak bisa dan aku tidak tahu karena aku tidak mau ngerti dene aku bisa aku tahu karena aku mau dan kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa kalau dia tidak mau. Betok bisa, netok bisa. Betok bisa, iman, yat, tangan. Jadi lamun de yel takbir, apa kadun iman tunai. Allahu Akbar segera ya Akbar. Ndak kan? Ya. Yes sunin, mai pengenanda yes naya tu iman. Bisa itu di sini. Kemudian tahu noleh embe. Tahu noleh otak. Kita bisa merumuskan ya. Nah otak kita bisa tahu tangan kita bisa itu karena apa? Karena ada penggeraknya. Apa penggeraknya? Mau betok mau nu ndek nele iti ndek nele ti ndek dia naindu tahu na mau betok mau ni tok mau sehingga Nabi isyaratkan at-taqwa hahuna takwa nu ni tahu nu leng Nabi ni tahu nu ndek nele ni sudah takwa tu ndek betok takwa mun dengan takwa le ite ndek mah mun dengan takwa le ite Allahu Akbar belum takwa tapi takwa itu ada di hati ya angka lamun mati atin tu berarti Yuah ndekna bau terpengaruh isi sebagus-bagus kebagusan. Ukuran tejak be sila tua berjamaah jam masjid 27 derajat mau de bayi tu hantu unin su. Ya, aku kepeng bekagok. Ya. Kenapa? Karena enggak tertarik, Pak. Ya. Ukuran tejak teh pengajian teh 3.000 kebagusan mau de ante wah mau 3.000. Ya, ya. Heran atau tidak? Enggak heran. Kenapa? Disitulah bedanya hati yang hidup dengan hati yang mati. Ya, sehingga bahasa Nabi baras ayat niki, alaikum bimujalasatil ulama. Tetepin pelungguh sami niki ngaji tipa ulama. Lamun dia bau sejelo sekali, ya 2 jelo sekali. Dia bau 2 jelo, ya seminggu sekali. Dia bau 2 jelo seminggu sekali, ya sebulan sekali. Dia bau masih setahun sekali. Ndek bau masih engkau innalillah wa harya. Gerah sih ya Allah neke itu masya Allah. Ndi alhamdulillah lah apa namanya gairah jamaah kita makin niki untuk ngaji luar biasa menurut yang di mana-mana ya rame doang pengajian di teman lain ya mudah-mudahan niki sudah hidayah itu sudah sampai ya lagu ngenu ya lagu kadang ya sebagian pun niki tidak terpengaruh ya, padahal wah tedatengang tuan guru karena tokol cegeleh doang nu sedin masjid balin endi masih ya endi masih ngumbi malik isi tete muliang si Allah taala wah tedatengang endi malik temili nah nikilah sekeras-keras hati bahasa Nabi al-qalb abadun nasi minallahi alqalbul qasi. Manusia si paling jauh dengan Allah Ta'ala adalah manusia si kojoh atin, si keras atin. Nuh si kojoh parani dekat tipa Allah lagu paling jauh.
wastima'il kalamil hukama, kemudian tetepang isi de ndengahang kalamil hukama nu artinya jamak daripada hukam, hukamun hukamani hukama, artinya hukama niki adalah al alimin bizatillah, al musibin al musibin fi aqwalihim, ulama si tulen si deketang itu tipe Allah Ta'ala dengan perkataan dan afalnya, ya, artinya si bau jauh perkataannya, si benar antara ucapan dengan tindakannya, turut wah ulama dengahang perkataannya. Ngaji niki bagian daripada cara kita mendengarkan kalamil hukama, ya. Sehingga ini lanjutan hadis bahasa Nabi, fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, ay al ilman nafi'a, ay ilmin nafi'i, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan bumi al maytata yang mati, bima ilmator, dengan air hujan. Jadi lamun ukurannya kan bunga mawar lah, bunga kembang mawar, munde wah tesiram, ya mati ya tundi, mati. Seindah-indah bunga mawar tidak disiram maka dia akan menjadi layu. Seharum-harum bunga melati tidak pernah disiram dia akan jadi bau, ya. Sekuat-kuat HP ukurannya munde na tecas genema mati, ya. Atin tene ibarat seperti nu, ya, bunga saja bisa mati apalagi hati kita. Nah, atin tenu bisa hidup dengan apa? Dengan mendengarkan kalamil ulama. Tengaji ni iteng hidup pangati ni, maka hidup pangati tahu ada jari ngombe tante ibadah, jadi termotivasi kita untuk beribadah, ya. Beto udah termotivasi ibadah, lepakan ndek udah termotivasi, ya. Makan sudah misalkan termotivasi sudah ibadah kandi, ya, berarti tidak menghidupkan hati, ya. Kalau sudah di majelis ilmu pasti menghidupkan. Oh nih Pak Abu nih cocok nih rajin ngaji,
Mundanya rajin ngaji, oh terdoang sekali kubur, mudah anak rukau. Phone hidap tetap bombardir. Jadi itu saking ridhonya Allah terhadap orang yang mencarinya. Belum lagi tercatat pahala syahid hatta yarji, nelalu sampai nengulik tercatat pahala syahid. Mun mati langsung wah tamu surga. Langkahnya itu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Saya leka tipa ilmu kalamil ulama, dengah ulama, maka setiap langkahnya menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Molah itu tipa surga. Kamu ndemele jok surga, ni wah ning surga. Ya, ning surga. Sehingga dendek wah ragu-ragu gan tetamu surga. Le dunia doang sidegirang tamu surga, apalagi jemaah le akhirat. Molah de tamu surga. Le dunia doang kan de kanggo surga kada. Ndi, wah de tamu surga le dunia. Wah tundi. Ini kan taman surga niki. Ya, berarti lamun degirang taman surga, insya Allah gende daitang surga. Nilai dunia dong de wah dait taman surga, apalagi le akhirat. Jemaah, de negan bau datang. Nah maka sekaranglah tugas kita untuk apa? Duduk bersama ulama, mendengarkan apa? Pengajian daripada ulama. Saya nggak yang hidup hati. Saya luwek terdengah semakin hidup hati. Semakin hidup hati, semakin bercahaya hati kita. Semakin bercahaya, saya tetap cinta si Allah Ta'ala. Muntah cinta si Allah Ta'ala, mudah semuanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah niki. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam lanjutan hadis, sayati zamanun ala ummati. Saya nggak gena datang jemaah supo zaman tipa umatku yafirruna minal ulama, gena berlari, gena menjauh langan ulama wal fuqaha, dan dengan ahli fikih. Ya. Jadi supo waktu jemaah supo zaman gena berlari, gena menjauh justru umat ni bahasa Nabi langan ulama lakan fuqaha. Ya. Apakah hari ini sudah terjadi? Ya bisa katakan sudah terjadi, atau bisa dikatakan sedang terjadi, atau bisa dikatakan belum terjadi. Kalau dikatakan arah sebagian, misalkan bagian tempat niki di mun artis ja ibani na bebayah 50 juta pepe. Ya, montuan guru jarak 100.000 pun dia nemel si pelit. Ya, nah maka niki adalah mereka yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ukurannya le sopok kampung niki bahasa Nabi arah hidup majelis ilmu bareng ulama, maka ya selama 40 tahun lamanya kampung niki akan dihindarkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, le supok majelis doang niki. Apalagi tu le Lombok bepira majelis. Ya, ukuran angka. Ya, kenapa tetangga-tetangga kita niki si ukuran tidak beriman, si mayoritas yang tidak muslim ukuran niki tidak diturunkan azab oleh Allah, bisa jadi kecipratan berkahnya orang Lombok mengaji. Berkahnya kita ini mengaji. Ampuh tetangga-tetangga sindek ngaji nu, ini kecipratan apa? Berkahnya kita ngaji. Ya. Apalagi genteng ngaji. Ya. Nah maka mafhum mukhalafahnya dendek sampai itu nike jari dengan si jauh langan ulama, jauh langan ilmu. No, saya nggak nabi bahasa Nabi gena datang sepok zaman nu. Ya, berarti Nabi harapkan dendek milu-miluan jauh langan ulama, jauh langan fuqaha. Saya nggak nabi fayabtaliyahumullahu bisalasi balayat. Kemudian lamun wah jauh umat niki langan ulama, ndek mele ngaji jauh langan pada fuqaha, Allah turunkan 3 bencana. Teturunan telu bencana. Si pertama awaluha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Tercabut selapuk keberkahan langan selapuk pegawian. Apa je negawe di nara berkahan.
Ya, coba lihat hari ini, ukurannya ada orang bekerja dari pagi banting tulang, peras keringat, sampai koyos ukuran, hanya memikirkan dunia saja. 24 jam kurang hidup nasi begawian. Nikiling Allah Ta'ala tercabut berkah waktunya. Sehingga apa, sejam 2 jam no selalu kurang untuk dunia. Ya. Dan ini cukup. Ya. Dan ini cukup. Lamun itu ukuran, karena dia berkah, sedikit kita kerjakan dunia ini, tapi karena berkahnya Allah cukupkan nikmat dan rezeki kita. Ya, dia perlu luwe-luwe sampai tu peras keringat, peras keringat sampai ne banting-banting, wah tolang. Yang pun tersebut banting tulang. Ya. Yang pun sebut peras keringat, peras doang keringat sampai koyos run, ngumbin tandek koyos, banting doang tolang. Sehingga dia ini jauh daripada rahmat Allah, teruji. Kemudian bencana yang pertama, darak berkahan, angka tiang pelungguh niki hati-hati, mun ingat iri te jauh langan ibadah, jauh langan pengajian, sarkan berbulan-bulan dek tuah ngaji, pasti di situ darak berkah. Coba wah, apa berkah nu? Ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah dari Allah. Ya, artinya terus terumbuk pahala ente, kebagusan ente si Allah Ta'ala. Ya, lamun dia narak berkah, ya sekedar lalu datang doang, wah nuna datang nuna nyedi. Ya, arak sopo, tuan guru kalau gajin tiang unin, mbe hasil lagu unin, mbe yang kepeng tiang, benda tahu baik. Kenapa dia datang dan pergi? Ya begitu saja. Marak lagu nu, wah kau datang dan pergi, oh begitu saja. Ingat dah. Ya datang lalu ngono doang, datang sekedi malik wah na telang, nuaran rezeki panas, jauh langan berkah. Kemudian wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Kemudian terpimpinlah ia sompok daerah, sompok kampung nu isi pemimpin si kalingnya zalim, lurahnya zalim, camatnya zalim. Sengak napi dia na terdatangan ulama pengajian, namun terdatangan tepiang wah irtina soleh, takmir masjidnya soleh, kalingnya soleh, lurahnya soleh, selapuna soleh. Ya, rasus ke dosen dia soleh lagu. Ya, tapi intinya sebagian besar dia akan diberikan pemimpin yang zalim. Jadi dendek salah yang tetap pimpin isi dengan si zalim, ingat wah iri itu sang itu ni jauh langan ulama. Mun terdekat insyaallah datang pemimpin yang amanah. Wasalisatu si ketelu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah niki si paling parah. Sugul dari dunia, artinya meninggalkan dunia niki paling parah. Luwe jemaah niki bahasa Nabi dengan mati ndek jauh iman, ndek jauh iman. Ya daka ukuran sini sehat alafiat niki yes iman sun lagu sekadar iman Islam doang wah. Ya kadang betul no penggitan pas nemerari ini wah no penggitan. Kadang bersyahadat doang begak-agak aja uni ya selam nu ara nu kasus terjadi ya selam gena merari doang nu tuh nu bersyahadat dia nu tahu masih pelagi membaca ya selawat malik Allah uni ya selam nu ya. Coba ande merari sang dia nyebut gitu. La haula wala angka sida merila doang jemaah merari ande ento baca syahadat ni Junaid. Ya, Pak Abu mau nikah lagi.
apalin syahadat betul-betul ya marilah ya baca selawat ndik tahu, baca la ilaha illallah wallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tub sampai 5-6 kali na tertuntun. Coba nu mun mualaf sang ini mualaf jaareun ni wahban bulat na mualaf. La haula wala quwata illa billah. Jadi luwih dengan Nabi sugul langan iman milin dunia ni artinya mati dia jauh iman. Saya nggak napi ya jahil wah bodoh jauh neng mati. Dengan bodoh mati nu ya mati bisa jadi jauh daripada iman. Padahal sekenu-kenu luik dengan ngaji terdatang lagu dia nemele hati-hati matinya ndak bawa iman. Si paling parah ngombe ruan mun dengan sekarat nu bahasa Nabi gena tokol setan nu lek julun otak kiri otak kanan ngombe ruan otak kanan setan niki mara angkun ameuna si tampang iri lek kiri mara angkun inen nu sina sekarat nu apa unin amakna si kanan nu anakku tanda me aku au unin karena ya jahil ya bodoh ama aku milu unin au turut aku hanaku lagu sekek syarat mun mele nurut ama unin apa dendek percaya jo Allah taala nggih peloti wah terus iya dan itu hadis hati-hati ya ampun tersuruh talqin ya dengan si matin ampun nabi ampun tahu ngalahang bisikan setan saya nggak ya tokol setan nih berdasarkan jenazah nih setan ngumbirun nih ini nih aman ndek nak tahu dengan aman ini ngelaki anakku tanda me aku ina unit ya genta bedaya teng semendane ina unit dong. Ya turut wahina nggih ampun selamat nggih nenggeh doang itu sudah bahaya. Itu kenapa? Karena jahilnya tentang agama. Nah, maka hati-hati. Yo ini anak ndek narak sama sekali tahu nalkan ye ndek narak tahu ngaji dunia doang jemaah lamun mati ndek na tersusah anggen mati susah anaknya pira bagian mun mati. Nu coba ya parahnya guyu gena tetalken suruh nih tuan guru sila nih kiaman tiang gena mati gena berbagi warisan naudzubillah ya sangat napi jahlun murakabun penyakit jahil niki miak dengan luwi sugulangan iman hatta li akhir hayat sina sekarat ya justru sekaratul maut niki adalah perjuangan yang paling beli jamaah antara iman dengan kekafiran niki tunu paling nyate ya yang pok terbutuh syafaat masih tunu langan saya lengan keluarga ente anak jari ente si masih hidup bacaan itu mana-mana surah yasin lah marak siwah tetap sirang pirat ya saya baca surah yasin le dengan sigan bilina niki 70.000 malaikat ukuran doa yang aja nah niki lagu kan dek tahu sing ngenu kadang niki ya anak jari si tahu ne pira bagian do ya iya wah no ya lelah tuan girunal kan aman bapak ne le rumah sakit ya pada biur le luah bagi waris la haula wala quwata illa billah mati wah terus aman bapak ne mbe berunding malik kana mbe tu teu nepang na ke ni almarhum munin ya inepang ni mendengar nginap nu darak belek balen mesa tersebut nginap nu beto dengan nginap nginap nu le balen dengan mulai balen dia sedang nginap nu barana bapak nu wah beto teu inepang unin berarti apa ndek na takut le balen mesa siapa si jahil na keluarga nah itu penyakit jahil dia keluar meninggalkan dunia ndarak nulong ia dalam iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki bahaya jemaah. Maka mana-mana 10 keluarga te 10 anak te 5 anak te mana-mana seki arak tertuluk le agama. Ndi
dendek dunia doang. Ya, dendek bengak wah anaknya misalkan 5, jadi dokter doang, sekedik-kedik ndarak tahu tiang bengah. Sekocer-kocer ndarak tahu tiang bengah. Tahu tiang bengak mun anaknya 5 selapuknya jari dengan alim hafiz itu baru mantap. Ya, luar biasa. Lamun anak jadi profesor, jadi doktor doang ukuran sekecet-kecet ndarak tuh tiang bengah. Iya, kenapa? Mafi faedah. Ndarak faedah mun tuah mati. Iya. Lagu sekik doang hafiz bau jari, bau syafaatin ina amakna 7 keturunan. Nah itu hebatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita niki mengaji, duduk bersama ulama, ampuk tefsugul langan penyakit jahil. Lai arak lagun Maulana Syekh tunu penyakit jahil lu nende. Penyakit jahil, siirna bagus, coba ada dengahan wah tunu la YouTube. Ya arak judulnya penyakit jahil, penyakit budu. Ye wah miak dengan jauh langan iman bisa matinya tanpa iman. Nah niki mumpung tahu tendongak ya luwek neke dongak tuan guru, dongak ulama. Mumpung narak tu tendongak tiang dongak mas. Ya. Dan tuan guru si sepoh nih tiang ngaji mumpung arak tahu tendongak jemak mun wahbilinang. Nah, itu luar biasa sulitnya kita mencari pengganti ulama. Nah, sayang abas Nabi mautul alim mautul alam. Matine dengan alim niki matine alam semesta. Sayang Nabi susah alam niki. Sayang Nabi jauh umat niki dari ilmu. Salah satu cara Allah mengangkat keberkahan ilmu adalah diwafatkannya para ulama. Mumpung masih ara ulama maka sila luwe datang tipa ulama. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.